Taiwan bertambah 8 kasus impor COVID-19 pada tanggal 28. Selain PMA dari Filipina dan Indonesia, 6 lainnya dari Inggris. 3 diantaranya adalah penumpang yang baru pulang dari Inggris pada tanggal 27. Pada tanggal 27, Bandara Taoyuan menghadapi tantangan besar karena pesawat China Airlines membawa 114 penumpang dan 13 awak pesawat dari Inggris tiba pada pukul 5:40 malam. Pandemi di Inggris memanas seiring munculnya virus mutasi. CCC menerapkan karantina tingkat tinggi selain mengurangi separuh penerbangan London ke Taipei, juga memasukkan setiap pendatang ke karantina terpadu. 114 penumpang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak mengenakan APB lengkap. Satu penumpang pria yang demam 39 derajat dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan positif. 4 orang lainnya yang mengalami gejala dalam 14 hari terakhir telah dinyatakan negatif setelah diperiksa di bandara. Mereka kemudian dibawa ke karantina terpadu dengan bus khusus bersama penumpang lainnya. Namun kemudian, 2 dari 109 penumpang lainnya didiagnosis positif tanpa gejala. Virus mutasi Inggris telah merebak. Virus yang serupa muncul di 14 negara dan wilayah, termasuk Hong Kong dan Jepang. Chunghwa Post atau kantor pos Taiwan mengumumkan pengiriman surat via udara ke Inggris dihentikan mulai tanggal 28 karena semua maskapai penerbangan Inggris dihentikan. Oleh karena itu, semua jenis pos udara ke Inggris yang baru tidak bisa dikirimkan untuk sementara. Mentari kembali muncul di wilayah utara Taiwan dalam 2 hari ini. Namun karena ada front dingin yang lewat, ditambah menguatnya angin muson timur laut, cuaca di wilayah utara dan timur laut menjadi sejuk. Biro Cuaca Pusat CWB memperkirakan arus dingin akan tiba pada Rabu tanggal 30. Suhu di seluruh Taiwan akan menurun lebih dari 10 derajat. Dampak arus dingin terkuat akan terasa pada tanggal 31 hingga pagi tahun baru. 1月1号清晨预计是最冷的时候，那这个时候在中部以北、东北部地区低温大约7度。 Suhu akan mulai menurun tajam pada tanggal 30 siang menjadi sekitar 12 derajat. Suhu dari tanggal 31 pagi hingga tahun baru akan turun menjadi 7 hingga 8 derajat. Suhu terendah 6 hingga 7 derajat diperkirakan akan muncul di kawasan Taoyuan dan Miaoli. Suhu di pesisir bisa mencapai 5 derajat. Postingan Direktur CWB Chen Mingtian melalui Facebook menuliskan cuaca kering dan dingin yang disertai angin kencang membuat terasa lebih dingin di tubuh. Dia juga menunjukkan suhu terasa di tubuh pada distrik Guanyin Taoyuan -1 derajat. Bahkan di kawasan perkotaan seperti kota Taipei dan New Taipei, suhu yang terasa hanya 3 hingga 4 derajat. CWB juga menyatakan suhu pada malam tahun baru kota Taipei mungkin mencatat suhu terdingin dalam 15 tahun. Namun, jumlah warga yang ingin menikmati subuh tahun baru tetap banyak. CWB mengingatkan, peningkatan uap air yang dibawa arus dingin dan banyaknya awan membuat peluang melihat mentari pertama tahun baru di belahan utara dan timur Taiwan sangat kecil. Alisan adalah lokasi yang bagus untuk menikmati mentari awal tahun. Mulai tahun baru 2021, Taiwan akan membuka impor babi yang mengandung laktopamin dari Amerika Serikat. Selain itu, gaji pokok juga akan dinaikkan dari 23.800 dolar Taiwan menjadi 24.000 dolar Taiwan. Gaji per jam dinaikkan menjadi 160 dolar Taiwan dan tarif asuransi 11,5%. Sementara pemberian masker sistem nama asli yang sebelumnya 9 lembar per 14 hari dinaikkan menjadi 10 lembar per 14 hari. Harga diturunkan dari 45 dolar Taiwan menjadi 40 dolar Taiwan. Mulai tahun baru hingga akhir November, setiap pengemudi harus mengikuti pelatihan mengemudi selama 3 hari untuk mendapatkan SIM. Pengemudi juga akan menerima subsidi sebesar 1.300 dolar Taiwan. Demikian peraturan baru yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di tahun yang baru. Memahami peraturan terlebih dahulu akan memberi waktu yang cukup untuk memberikan respons. 很肥 Populasi iguana hijau membludak di Sungai Elin, Changhua karena pembuangan iguana peliharaan sehingga meresahkan masyarakat. Rekor tertinggi tangkapan satu keluarga beranggotakan 4 orang adalah 41 ekor dalam 1 hari. Petani lokal memaparkan kerusakan akibat semakin banyaknya iguana terhadap lingkungan terus meningkat. Tangkapan tim relawan yang dibentuk penduduk lokal tidak efektif. Asosiasi Burung Liar Changhua berharap keluarga yang handal dalam menangkap iguana bisa membuka kelas pembelajaran untuk mengurangi populasi iguana hijau. Asosiasi juga menjelaskan bahwa tingkat kewaspadaan iguana hijau sangat tinggi. Jika tidak berhasil dalam satu tangkapan, iguana yang berlarian akan menyebabkan habitat mereka meluas. Meskipun pencegahan saat ini masih dengan penangkapan, tetapi tetap membutuhkan pelatihan untuk mencapai hasil yang efektif.